Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Hana Farid dan selamat datang di The Power of Modest Talk. Di sini kita bakalan ngobrol sama para brand owner dan di sini kita bakalan cerita kisah pahit manisnya menjalankan sebuah brand. Nah, dua orang sih yang kita undang di studio kita. Di studio ini kita bakalan ngobrol panjang sama dua orang dari Alur Cerita. Hai, Assalamualaikum. Halo. Agak kaku gitu ya. Halo. Nggak, tapi kita ngobrol mengalir aja nih dan sambil Kak. kenalan ya. Ini kalau misalnya Alur Cerita yang di depan mukanya muka Alur Cerita yang ini terus ya. Acak terus. Ternyata di belakangnya ada Grace. Hai. Jadi gimana kenalannya? Gimana Kak? Jadi awalnya Grace yang cerita ya. Karena Aca udah keseringan, Jadi 5 tahun yang lalu nih Kak Hana. Jadi kan aku tuh base-nya anak desain ya, anak graphic design. Terus aku tertarik nih untuk ngedesain lebih spesifik ke tekstil design. Akhirnya aku collab lah sama Aca. Ketemunya di deket rumah Aca tuh, di cafe, kita kenalan. Setelah collab, terus ternyata lancar ya semuanya. Cocok nih gitu lancar. Terus pas kita mau collab koleksi kedua, tiba-tiba udah tercetus kayak ngobrol-ngobrol aja sambil nemenin Aca styling hijab aja ya. Terus dia bilang, Kak, Aca juga pengen kayaknya iya. Terus kita cuma kayak tatap-tatapan aja depan wastafel, aku ingat waktu. Kak, apa? Iya ya Ca, gitu kayak atau sih Ca, kayak dari awal tuh udah kayak ke-build chemistry-nya ya. Kalau dari aku ya Kak, kayak aku ngerasanya cocok sih gitu. Ini tahun berapa sih? 2018 ya. 18. Berarti awalnya tuh justru collab sama Aca dari brand yang lain. Betul. Dan untuk yang kedua kalinya makin lama makin chemistry-nya tuh jalan lancar dan akhirnya bikin brand. Bikin aja lah gitu. Dan Alur Cerita itu khasnya selalu mengangkat tentang kota-kota. Betul. Masih sampai sekarang ya. Masih. Itu nggak kehabisan ceritanya. Karena Aca kan banyak cerita. Oh iya benar juga. Makanya namanya juga Alur Cerita, Mbak. Iya benar-benar. Jadi udah berapa kota nih yang diceritain melalui scarf-nya Alur Cerita? Wah, banyak banget 100 ya, Kak. Kayak 100-an ya. sekian. Nyampe ya 100 sekian Nyampe, ya. Kak. Parah. Makanya Aca kalau kita ngumpulin semua artikel kita ya, banyak banget. Ya dari gedung, terus negara. pedesaan lah, udah gitu city, apalah, pokoknya. Pokoknya ada yang kota-kota, ada yang negara-negara gitu kan. Jadi Dan semuanya tuh yang udah pernah Aca kunjungin. Oh ya jelas belum. Ya jadi sebenarnya Alur Cerita Kota-Kota dan Negara ini kenapa salah satunya idenya kita namain Alur Cerita emang karena Aca kan banyak mimpi ya karena alias banyak mau. Iya, itu juga kayaknya kameramennya tahu. Nah, jadi karena Aca tuh ya banyak mimpi dan angan-angan, jadi ya udah kita buat aja dulu nih si angan-angannya menjadi media visual supaya nantinya insya Allah kali aja kan Allah jabah beneran gitu. Jadilah namanya Alur Cerita karena ya Aca banyak cerita. Nah, bagaimana menanggapi Aca yang banyak mau? Iya, silakan. Pertanyaannya Apa justru seneng sebagai seorang graphic designer jadi merasa tertantang gitu? Mbak Hana tau gak sih, pertama kali ya kita pikirin nih koleksi apa yang kita mau. Jadi kita tuh cuma punya kertas, itu juga minjem, pulpen. Kak, pokoknya Aca tuh mau sebelah sini tuh gini. Jadi kayak dia cuma nyambahin pohon dengan keahlian Aca seadanya ya gitu. Terus kan menantang ya, aku tuh kan orangnya nggak bisa diem nih kayak oke gitu. Terus karena mungkin ya udah aku berusaha ibaratnya kayak gambar anak SD nih, aku interpretasikan jadi desain dan ternyata dari situ cocok terus gitu Kak. Yang paling penjualannya paling laku deh itu yang waktu ngangkat kota mana? Itu bisa dibilang first collectionnya kita itu Indonesia, itu luar biasa banget animonya Kak, langsung selesai itu. Kota apa aja tuh waktu itu? Waktu itu ada kita berdua Padang ya, jadi Padang, terus yang satu nge-highlight Jakarta, yang satu tuh lebih kayak global sih, Nusantara. Warna biru. Dan itu yang dianggap paling sukses lah ya. Dan ada lagi satu lagi ya. Masjidil Haram sih Kak, itu juga itu Masya Allah ya. Pokoknya kalau udah kita ngangkat tema ya maksudnya tanah suci itu ya nggak tahu kenapa ya Bismillah lah ya, itu kayak
lebih dimudahkan. Insya Allah sih, Allah mudahin gitu. Nah terus akhirnya dari tadi kan cuma idenya dari Aca, terus udah gitu Grace yang menjabarkannya sebagai sebuah desain gitu. Tapi berdua tuh turun langsung nggak sih ke produksi, milih kain? Aca juga? Si Kak Grace, Aca sih jujur aja. Jadi kita tuh membagi sih Mbak Hana. Jadi kalau Aca tuh dari awal banget, terutama karena kita waktu itu masih penyesuaian lah ya. Kita udah job desk-nya kita coba simple banget, ya udah Ca, idenya dari Aca dulu, terus nanti marketingnya lah gitu. Ya, Aca yang masukin nih ke untuk memperkenalkan alur cerita gitu. Jadi kayak kita pertama udah jelas deskripsinya Aca depan, aku belakang dulu ya Ca. Kita karena kan kita namanya partneran ya Kak. Sebelumnya kita juga bukan base-nya bukan dari berteman gitu loh karena jadi kan Aca bener-bener harus kita jaga-jaga juga, jaga kan cerita gitu. Oke lo kita mau bisnis nih Kak gitu. Terus kita baru kenal. Terus kayak ini jujur aja Aca itu kan kerjaannya kan public figure nih Kak gitu. Terus Aca tuh nggak tahu teknis. Aca jujur aja Kak di depan ngomong sama Kak Grace. Jadi justru di sini Aca butuh bantuan Kak Grace untuk bisa membantu Aca di bagian belakang. Nah, Aca membantu Kak Grace di bagian depan. Nah, gimana caranya dua ini nih bisa menjadi satu gitu, bersinergi. Nah, walaupun Aca akan berusaha juga pengen akhirnya setelah 5 tahun alur, Aca akhirnya juga tahu Kak, oh ternyata kayak gini ya produksi tuh. Ternyata ribet banget ya gitu. Jadi kayak ternyata tuh terus kan Kak Grace misalnya kayak lagi bikin kayak tabel finance gitu dan segala macam grafik penjualan apa gitu. Oh kayak gini gitu. Karena dia suka nanya juga kan sama Kak Hana, karena gimana ya Ci tuh pengen belajar gini-gini bagian produksi, bagian belakang. Akhirnya Ci nanya-nanya sama Grace gitu seiring berjalannya waktu gitu kan. Ya ternyata emang sulit ya. Ribet banget. Ya itu baru bagian depan sama belakang. Bagian belakang aja kan banyak ya tuh ya. Mulai milih kain, produksi, desain, udah gitu menentukan harga jual lah, segala accounting. Itu siapa tuh? Ada partner lagi? Enggak. Kita build nge-tim sendiri. Kita build. Wow. Dan Aca itu masih belum turun tuh ya? Belum. Kayaknya kalau dia ikut dia mual. Dan dari awal tuh ini sistemnya kayak oke, Aca bagi hasil dari penjualan atau ya udah kita patungan gitu. Kita bagi hasil ya. Bagi hasil gitu. Jadi bagi hasil Aca dari penjualan dapat sekian persen gitu ya. Tapi produksi semua yang modalin berarti dari Grace nih. Yes. Wah. Dari kita nggak punya apa-apa ya Ca. Iya gitu. Kak, Dari Kak. Sampai sekarang punya kantor sendiri, tim udah berapa banyak? Kalau yang office-nya aja 18 di luar dari produksi itu 30-an total. 30-an. Ya kita belum yang ini banget. Belum yang gede-gede banget. Tahu diri lah maksudnya nggak yang progresif ya Kak. Ya, tapi mendingan pelan-pelan tapi solid gitu ya. Terus Aca di depan itu sejauh mana terlibatnya, apa nentuin? Oke, nanti akan tayang sebulan sebelumnya nanti di sini atau Aca bagian ngirim-ngirimin PR package nih. Nah itu jadi Aca tuh sukanya kenapa Aca akhirnya lama nih sama si Gracia ini. Jadi walaupun secara keseluruhan kan ya ibaratnya kan sebenarnya ownernya kan ya Grace kan karena mau yang modalin dia segala macam bla 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 gitu. Tapi yang Aca suka tuh di akad di awal, Aca tuh pengen alur cerita ini tuh ya punya Aca juga gitu. Karena kalau Aca cuman jadi BA di depan hello, alur ini gue gitu. Ya kan nggak akan dapet feel-nya gitu, nggak akan ya sense of belong-nya tuh nggak dapet Aca kalau cuman oke, gue ntar cuma tinggal promo abis itu bye. Terus bukan Aca yang nentuin ide segala macam. Nah, alhamdulillahnya Grace tuh sepakat di awal bahwa akadnya adalah pokoknya yang nentuin development produknya, terus semua desainnya, keputusannya itu semua di gue. Tuh. Nah itu lo sepakat apa enggak? Kalau lo merasa lo maunya ya karena keseluruhan itu modal di lo apa segala macam, gue terus gue juga cuman tinggal jadi ya cuman jadi badut aja gitu kayak hai ini baju alur dong, brand ambassador gitu. Tapi sebenarnya Aca juga punya harapan ingin bertumbuh di alur cerita banget gitu, karena kan Aca juga basic bisnis kan juga nggak ada kan Kak Hana gitu. Aca kan belajar gitu dari sebelumnya ya mungkin di seiring berjalannya waktu akhirnya Aca mulai terjun di F&B gitu. Jadi Aca makin tahu gitu bahwa bisnis nih nggak cuman gaya-gayaan doang terus ya BA-BA-an doang udah gitu gue selesai tugas gue gitu. Bahwa ya butuh waktu yang lama untuk menempuh suatu akhirnya bukan kesuksesan sih ya, tapi lebih ke chemistry. Betul. Terus ikatan dimana antara partner, karena Aca juga sebelumnya pernah bekerja dengan partner tuh gimana macem-macem kan karakternya gitu. Ya jadi kayak gitu-gitu sih akhirnya Aca memutuskan ya gimana Kak, lo setuju gak kalau gue kayak gini. Nah lo berkembang di bidang lo, gue berkembang di bidang gue, akhirnya kita bersinergi bagaimana gitu.
Karena kan tetap aja alur cerita ini kan ketika dipublikasikan ke orang kan adalah Aca kan. Iya, gitu. iya, iya. Jadi gimana caranya si produk ini merepresentasikan Aca gitu. Nah, itu sih. kan langsung kan panjang ya. Aca. Tapi Ca, dari yang Aca tadi bilang aku nggak ada background bisnis. Nah, apa yang paling menohok selama menjalankan alur cerita? Ternyata sesusah itu menjalankan bisnis. Yang susah itu ketika Ya, jangan bilang ketika penjualan turun ya, itu Itu semuanya udah pasti. Tapi maksudnya adaptasi apa yang paling struggling buat Aca untuk memahami apa dari tahap menjalankan bisnis ini? Lebih ke ini sih Kak, secara teknisnya sih. Tuh kan yang operasional. F&B juga Aca kan akhirnya dipaksa untuk turun langsung. Aca ngerjain, maksudnya ngelihat cost berapa untuk sebuah produk ini untuk dijual, itu gimana untuk dapat untung, terus diskon pun kita gimana supaya bisa tetap dapat untung, terus bahkan karyawan, terus bahkan sampai bahan ya yang tadinya juga Aca kagak ngerti ini bahan apa gitu. Tapi akhirnya jadi karena seiring berjalannya waktu gitu. Ya ternyata emang kita perlu banget ini bahan yang enak apa ini segala macam. Nah ditambah lagi stigma bahwa public figure punya brand itu kan sangat-sangat kental banget ya, bahwa yang menang ini doang, menang karena Menang artis populer doang aja. gitu. Tapi produknya apa sih gitu kadang-kadang, dan kan yang memang kita nggak bisa bohongin banyak juga gitu loh yang bikin terus tiba-tiba hilang, bikin nanti bubar gitu. Nah Aca pengen mematahkan stigma itu sih, karena alhamdulillah kan banyak banget teman-teman public figure Aca juga yang alhamdulillah sampai sekarang tuh juga bertahan kok. Kita bareng-bareng bersama untuk mempertahankan brand kita gitu dengan ya cara kita yang beda-beda gitu. Jadi gimana caranya? Justru Aca pengennya tuh orang ngelihat si alur cerita ini, oke lah ya mau nggak mau nggak bisa dipungkiri gitu. Ada sisi Acanya. ada sisi Acanya lah Kak, pasti kan gitu. Tapi kan gimana caranya orang ini repeat order lagi, nah itu tantangan sih Kak, bisa banget. Jadi orang tuh nggak ngeliat alur cerita, oke si Natasha Rizky, gue beli deh gitu. Nggak hanya sekedar punya Natasha Iya. Rizky. Oke bye gitu. Nah Aca pengen, ini punya Natasha Rizky, oke cobain deh. Ih bagus ya, udah lagi deh. Tantangannya itu sih, gimana caranya orang tuh repeat order lagi. Gimana tuh Grace kan menjawab tantangan itu? Jadi kalau Tapi aku kenyataannya gimana? Orang beli karena Aca atau orang beli karena ada alasan-alasan lain nih? Yang dua-duanya lebih? sih Kak, aku nggak Iya. bisa bilang karena produknya doang, nggak bisa bilang karena acanya doang. Karena dua-duanya tanggung jawabnya kita di belakang adalah kita memastikan semua produk itu meets customer needs gitu ya. Kayak udah ekspektasi mereka tuh terpenuhi gitu. Sekarang tuh bisa dibilang kayak dress yang Aca pakai ini, abaya yang Aca pakai itu ada customer yang udah complete colors. Jadi kita udah nggak perlu lagi, ibaratnya udah extended colors aja tuh tiap bulan gitu. Dan Karena repeat order iya, dan terus mereka gitu ya. beli sampai kadang Mbak, pokoknya sebelum di launchingin tolong pisahin dulu ya buat aku gitu. Dan itu sih menurut aku tantangannya di situ, gimana kita tuh bikin produk yang dia bisa bertahan gitu loh Kak. Kayak benar-benar bisa, oke, ini memang yang dibutuhkan sama mereka, bukan karena Acanya gitu. Tapi jelas tetap perlu ya Aca tetap Tampil sebagai ya, tampilnya perannya, gitu. Menanggapi Aca yang banyak mau itu, terus benar gitu jadinya nge-grow. Misalnya Aca pengen belajar ini dong, Aca pengen belajar ini dong gitu. Itu malah jadi bikin bentar dulu ya. Udah nih kasih ke gua aja, gua yang ngerti gitu. Ada perasaan kayak gitu nggak? Kak, aku tuh ya jujur ya, aku tuh di awal karena aku tuh orangnya sangat-sangat gimana. Aku kan di Jerman nih tinggalnya. Kita itu Tuh, tantangan itu nanti kita nih, pertanyaan ya kan? kedua selanjutnya. Nah, pertama tuh gue sempet stres juga nih Kak, kayak waduh ini revisi lagi sementara udah harus jualan nih ya kan, kita ada planningnya gitu. Gimana gitu. Tapi dari situ awal-awalnya pusing nih. Tapi Grace kan gak bisa diem ya Kak. Ya udah aku cari di solusinya apa. Ya udah berarti seandainya yang ini revisi, aku tuh ada plan lagi. Jadi gimana supaya kita kan tetap harus nyampe sama target bulanan kita. Tapi gimana supaya aku bisa menopang walaupun saat ini revisi aku tetap bisa launching produk lain yang udah di approve duluan. Jadi itu kayak lingkaran di belakangnya, kayak chainnya itu udah kayak Wah, gitu kayak ini Grace aja nggak di karena- Indonesia. Berarti tim yang benar-benar megang operasional ada berapa di sini? ya itu yang tadi di kantor yang ber-18 ini. Yang 18 maksud jadi bagian produksi. Jadi Iya, dia selalu jadi- punya backup produk. Kalau misalnya yang satu lagi belum, misalnya yang udah disiapin. Iya. Jadi katakanlah dalam 1 tahun tuh kita planning 1 bulan ini 4 ya. Di depannya ini kita ngomong 4, tapi aslinya ada 6 gitu Kak. Jadi kayak seandainya ini tidak di-approve nih ya, gue masih selamat gitu, masih ada jualan Karena gitu. dia jauh Kak gitu. Itu sih tadinya juga Cia mikir kayak, hah? Apa bisa ya? Emang gitu maksudnya kan Itu dari awal di luar atau Iya, baru iya. dari awal? Dari awal Kak.
cuma WhatsAppan, halo Ca. Iya, aneh banget. Terus kayak, Kak, kita yakin, berarti kakak pernah di sini? Aca sampai gitu, pengen ngulang 2 kali, enggak, ya aku di sana, ntar kita pakai tim gitu-gitu. Ini tim produksi sendiri atau Iya, maklun ke iya. orang? Enggak, kita awalnya Maksudnya dulu punya tuh- mesin printing sendiri? Iya, iya, iya. Tapi memang oke. nggak banyak ya kan. Nah, jadi kayak di awal tuh aku tahu dengan segala keterbatasan dan apa yang kita punya, ya udah nggak apa-apa. Dan aku juga kan waktu itu masih belajar ya kan. Oke, aku bisa desainnya, tapi aku ada keluarga yang bisa ngeliatin bahannya tuh apa gitu. Iya. Tapi tetap aja itu tuh out of my league gitu. Kayak aku nggak tahu standar jahitan yang rapi itu seperti apa, standar kayak gitu-gitu kan perlu proses gitu Kak. Makanya ya udah aku kita tuh berusaha kayak ya udah apa yang kita bisa kita pegang dulu. Kita kayak ini udah berjalan, baru kita coba belajarin lagi yang lain. Ini berarti Grace dari keluarga yang memang ngerti ada. Yes. Kayak misalnya oke. nenek aku tuh dulu pernah di garmen tuh Kak. Jadi kayak bener-bener ngerti ketika ya udah nih ketika dipegang bahannya, oh ini seratnya pasti miring nih kalau Iya, kita iya, potong gitu. Oh ini printingannya pasti akan Orang tua juga memang di bidang garmen. enggak nenek. Kalau mamaku kebetulan udah almarhum gitu. Jadi dia nggak sempat merasakan gitu. Tapi ya gitu. Tapi itu sih Kak. Ini kayak adik kita- kakak Grace ada keluarga kakak juga ya. tuh ngebantu pembukuan gitu yang bisa ngejagain. Oke ini udah over budget nih, tolong nih jangan belanja kain dulu ya. Gitu. Ada yang mengingatkan. Nah, maksud aku aku bisa bilang alur cerita juga bertumbuh karena kita memberikan kesempatan juga buat tim kita untuk bertumbuh sih Kak. Kayak kita sadar keterbatasan kita juga, kita tahu memang ada poin-poin penting yang harus kita pegang. Misalnya sekarang aku lebih kayak ke operasionalnya secara keseluruhan, tapi kayak per divisinya kan ada penanggung jawabnya. Oke. Dan akses jualan Instagram, e-commerce, Iya. Website, e-commerce website gitu. Offline, Belum. Itu salah tapi satu bazar-bazar gitu. kadang-kadang kadang-kadang ya. ikut ya. Oke. Jadi channel-channel itu ya distribusinya ya. Reseller, Itu juga. Iya, kita reseller tuh ada. mungkin tapi belum terlalu banyak ya Kak, karena kita waktu itu tak sempat di awal tuh udah ada program reseller, habis itu kena COVID. Jadi Iya, pandemi sih. Pandemi. Jadi pas pandemi itu lumayan agak bikin iya, bikin berhenti kita dulu belajar ya. Heeh. Ini apakah akan terus menerus Scarfnya juga harus ada story Yes, tempat? yes. Itu jadi komitmen Kayaknya juga itu jadi komitmen kita sih Kak. buat tetap. jadi karakter juga ya. Nah, terus Aca juga kan berubah nih penampilannya nih ya. Itu ada perubahan nggak di alur cerita? Ada Kak. Ada. Jadi tampilan produk ada beberapa udah mulai produk-produk baru ya, Udah yang banyak menyesuaikan sih, gayanya Aca gitu. Itu sempat ada kayak dilema juga nggak nih? Oh, dari banget. Grace? Oh banget. Sorry, jadi lupa nih. Banget Kak, banget. Jadi Tapi kan- wajar kalau jawabannya nggak ada, aku curiga. Itu malah aneh ya. Aneh. Iya. Kalau iya ya pastilah gitu. Pasti sih. Jadi tuh Aca ingat banget waktu itu bulan apa sih, Agustus ya? Apa Juli sih Kak? Habis pandemi yang kita launching di itu Antasari Hotel. Itu sebelumnya udah mulai. Oh itu belum Kak. Oh, itu Pokoknya justru belum? mulai berubah ini itu justru pas tahun ini kok ya. Iya, jadi Tahun sebelumnya ini kita bulan tuh cuma Juni. ada scarf syari doang. Habis itu bulan Maret kita keluarin Hali. Maret ya. Oh iya. Jadi tuh awalnya tuh sebenarnya tahun kemarin sih Kak, tahun kemarin tapi di bulan Juli Agustus lah. Nah, pokoknya Aca memutuskan kan untuk merubah penampilan nih. Nah, pas merubah penampilan, Aca ngomong sama Grace, nah ini nih si foil series Syari ini yang ukuran 140 Kak, kita bikin foil series yang Syari yuk, Aca bilang gitu. Terus kata si Grace, aduh Ca, aku nggak berani deh, kata dia. Karena kita udah pernah nih, karena kita emang pernah bikin sebelumnya Kak untuk memfasilitasi orang-orang yang Syari, tapi Aca-nya belum gitu. Tapi kurang laku. Dan itu printing apa enggak? Enggak, Oh, kalau full juga. tapi nggak laku gitu. Kan kita udah pernah bikin Ca, nih kayaknya enggak deh gitu-gitu segala macam. Yaudah dia bikin dikit aja deh, stoknya deh mulai ribet kan. BM mulai ya. dikit aja, Ca bilang gitu. Terus ya Dikit udah tuh deh. ribuan apa ratusan? Enggak, ratusan lah, Ratusan. Kak. Terus itu Ya, yaudah tapi deh. kan nggak selusin. Iya sih, tetep aja sih nggak dikit ya. Sorry lah, Grace. Soalnya warnanya juga langsung banyak, banyak kan, dikit mau nggak tapi mau warnanya mana. banyak. Berapa Jadi warna tetap tuh? aja. Kayaknya 12 ya? 12. Aduh. Terus udah nih, udah Kak, bismillah aja. Hari kita coba optimis deh, coba ngeluarin suatu produk tuh optimis. Ayo, semangat gitu kan. Oke, udah. Terus ya Kak Hana, ternyata Masya Allah Laku. laku banget. Terus kayak tuh kan gitu. Tuh kan Kak,
Apa Aca bilang? Tapi Aca ngerti kenapa ya maksudnya salah satu faktor kenapa akhirnya laku gitu ya. Karena dulu Aca belum pakai. Gitu. Sekarang Aca memang sudah benar-benar Sekarang pakai. Aca pakai. Dan ya kan lagi-lagi ya karena ketika orang lihat Aca memakai produk Aca sendiri, ya pasti kan mereka juga pasti nggak mungkin lah ada lah nilai kayak oh dia pakai ini nih, oh dia suka pakai ini nih. Gue coba deh beli deh. Ya ternyata ya emang mereka suka gitu. Dan mau nggak mau nih karena kan di personal akun Aca sendiri ketika Aca udah merepresentasikan wujud Aca yang seperti ini, otomatis kan followers itu kan akan berubah juga marketnya gitu. Sekarang yang follow Aca itu juga udah beragam tuh karena ya hampir semuanya juga yang memakai baju yang seperti ini gitu. Jadi hampir 80% ya Kak kayak sekarang pembeli Alur tuh kayak gini gitu mengikuti. Itu tapi nggak ada kekhawatiran ya, misalnya customer yang berubah gitu, atau masih untung kalau customernya juga ikut berubah gitu. Tapi kalau customernya jadi hilang gitu. Jadi dulu itu aku pikir apakah agak ada dilema juga tuh di antara kita, apakah semuanya full harus kita berubah seperti ini gitu. Tapi kan kita nggak boleh melupakan customer kita yang sebelumnya gitu. Jadinya awalnya produk-produk ini tuh add-on aja Kak. Tapi sekarang ya kita bagi gitu. Katakanlah dalam 1 bulan kita ada 6-7 kali launch. Itu tetap adil pembagiannya. Kayak oke, kita tetap dengan alur yang memang dari awal, tapi kita masukin juga produk-produk yang memang memfasilitasi orang-orang yang berpakaian syar'i. Gitu. Jadi sebenarnya untuk tampilan syar'i ini juga kan bukan sesuatu yang direncanakan kan ya. Betul. Nggak dalam 5 tahun nanti alur cerita akan jadi syar'i gitu kan ya. Jadi sebenarnya ya cobain, gagal sekali, masih penasaran, nggak apa-apa, cobain lagi. Akhirnya cobain terus sampai sekarang. Jadi sebenarnya proses mencoba dan mencoba lagi juga ya. Gitu. Jadi salah satu kenapa kita juga nggak mau menghilangkan si signature scarf kita itu Kak, komit kita itu, karena kita nggak mau meninggalkan customer kita. Karena customer kita yang awal banget tuh emang cinta banget sama si signature itu. Jadi makanya kita sampai sekarang tuh mau kita mungkin Aca berubah gitu pakaiannya, jangan berubah gitu karena alur cerita tuh ya si signature scarf itu gitu. Jadi kayak kita juga ngeluarin modus-modusnya juga kita kan kayaknya chemistry kita nggak tahu kenapa tuh lebih cocok polosan karena jadi kita nih udah ya cerita aja ya. Alur cerita tuh udah sempat banget beberapa kali ngeluarin motif tapi nggak tahu kenapa nggak pernah jodoh. Jadi kayak ayolah kita usaha, aduh Ca, tuh motif kurang kata Kak Grace. Mana lebih mahal lagi kan pasti ongkosnya. Aduh kalau nggak laku kepala gue pusing. Udah mana ngeprint sendiri lagi, ribet banget. Habis itu, nah kita nggak apa-apa, kita masih coba. Pokoknya ada kali ya kita nyoba itu sampai 5 kali ya Kak, nyobain motif. Yang dress motif itu loh karena kita coba ke sana. Terus baju-baju kita juga coba deh ke sana gitu. Tapi emang kurang jalan kayak. Kecuali ini nih. Nah, ini alhamdulillah nih, lumayan ini nih. BM-nya Aca juga nih. Ya, itu pasti gambaran Aca juga. Iya. Gambaran anak SD. Anak SD banget kan tuh. Cuman lebih diperbaiki oleh Grace ya. Lekukannya dan warna-warnanya. Ini BM Aca juga. Nggak mau nyekolahin Aca ya jadi ilustrator. Udah ada wacana sih dari dia. Jadi Aca tuh ada rencana mau kayak ikut course gitu sih. Oh iya beneran. Pengen gitu. Graphic design gitu. Bisa Iya. pakai apps apa? Gambar di pakai pulpen biasa atau? Secari kertas dan Oh, di secari kertas. Aduh, ya pokoknya gitulah lagi mau coba ikut course. Ini coba kita pindah dulu ke topik yang lain. Jadi ya udah terus habis itu kayak udah deh Kak kita coba lagi deh motif gitu. Asli karena kayak nggak jodoh aja gitu. Sampai akhirnya kita bukan nyerah ya, tapi kayak mungkin emang kayaknya kan emang mungkin Allah udah persiapkan gitu loh porsi-porsi Rizky yang memang di brand ini tuh cocoknya ini. Ya udah Cak, mungkin emang lo tuh cocoknya di polosan gitu. Ya bukan berarti kita juga jadi trauma nggak mau buat yang motif Print ya lagi. ini buktinya Cak print juga bikin kan gitu. Cuman kayak nggak yang ngotot oke tiap bulan harus kita tuh sekarang harus punya motif gitu, enggak gitu. Jadi ya Lebih udah ke emang special mungkin collection. special collection aja, emang mungkin ya udah porsi lo tuh di polosan gitu. Nah, terus ini udah mulai abaya nih. Udah banget. Penyerapannya gimana tuh? Menuju abaya apa dulu sih? Pas kan kerudung dulu tuh 140 kali 140 gitu. Terus akhirnya dari si kerudung itu Abaya. kita buat dress yuk gitu. Mulai nih Gracia, dress apa lagi nih kata dia. Terus deadline-nya cepet lagi. Minggu depan mau ke KL udah jadi ya sampel fotonya Kak. Tuh, pertama Nah, kali kita bikin abaya tuh Kak. Nah, sayang itu banget aku loh Grace drama. sama Aca loh. Iya banget sih, itu Masya Allah sih. Sedih sih. Sayang banget kalau aku mungkin pengen jitak. Enggak, Kak. Enggak, kalau Grace enggak ya untungnya. Terus enggak.
kayak adik ya, gitu kayak ya wajar lah kalau apa BM-nya banyak gitu. Ya mungkin Aca nih kalau misalnya sama Kak Hana, Kak Aca boleh ini enggak? Ya udah deh gitu. Nah, Untung ketemunya gue. iya. Terus kayak misalnya ya itu tiba-tiba di BM nih Kak. Wah, foil series bagus nih. Akhirnya udah mulai restock terus. Terus udah gitu nah karena Aca pakai juga kan. Jadi Aca makin semangat nih. Oke, yuk kita restock lagi Kak, restock lagi. Kak, kita keluarin abaya. Nah, beneran kayak gini nih. Keluarin abaya, Kak. 3 warna aja. 3 warna aja. Aca mau ke KL minggu depan. Yuk Kak, bikin sampelnya. Wow. Iya. Nah, ini salah satu Tapi juga, kebayang sih mukanya. ya kan, kebayang kan. Yang kebayang maksudnya Kagak salah satunya juga alhamdulillah bisa mengimbangi Aca tuh kalau Aca udah mulai kayak gitu gitu. Akhirnya bikinlah si abaya ini yang Aca mau. Terus foto lah tuh Kak di KL waktu itu. Aca emang lagi mau liburan doang, nggak ada Sama juga keluarga niat ya, kayak Ca? sama keluarga, nggak yang kayak ada tim gitu. Enggak, orang kita foto bener-bener ya udah sama keluarga pakai bawa kamera udah segala macem. Terus ya masya Allahnya Meledak. tadinya Gracia juga gitu kayak aduh Ca aku nggak yakin deh gitu. Jangan Ya banyak-banyak alhamdulillah dulu ternyata ya. si Aima ini ya. Betul. Jadi pokoknya awal banget tercetus karena perubahan Aca ini, produk yang bener-bener meledak itu si foil syari ini sama si Aima itu, Aima abaya Dress itu ya. Padahal polos aja karena terus paling cuma ada Aksennya. aksen si Aca ini udah gitu aja. Tapi Dari sebuah itu ternyata- jahitan bordir itu. Belum itu. Nah ini yang kedua nih, ini terbaru. namanya Hali Dress. Nah ini baru yang kedua signature setelah Aima ya. Tapi si Aima itu benar-benar kayak polosan, abaya gede gitu, terus pakai gini doang. Nah ternyata orang tuh banyak membutuhkan itu gitu. Kalau dari segi desain nih, yang ada perbedaan nggak sih dari yang dulu non syari dan sekarang syari gitu? Misalnya kalau sekarang tuh berarti sizingnya apa jangan-jangan lebih gede gitu? Itu sizingnya kita belajar juga Kak. Kayak awalnya ternyata Aca bilang Kak kayaknya cocok deh segini aja nih lebar dadanya, panjangnya segini. Tapi terus lama-lama kita dengerin customer feedback juga kan Kak. Iya. Terus Aca apalagi dia banyak banget referensi brand-brand juga kan yang emang Aca pakai gitu. Jadi Kak kayaknya kita pasnya di sini deh gitu. Tapi kadang-kadang ya kita tetap menyesuaikan cuttingan gitu Kak. Kalau yang misalnya kayak Hali itu kan dia lebih basic ya. A-line Dress gitu jadinya. gitu. Jadi udah pasti A-line karena bagian pinggangnya nggak boleh sama sekali Betul, ngetat. betul. Udah gitu akses wudhu pasti ya. Betul. Iya, Dan itu ini juga- pasti sih Kak. Dan itu Karena biasanya panjang banget gak sih Betul. kalau Iya. baju syari ya? sebenarnya tantangan kita kalau syari itu lebih ke cost di bahannya. Betul. Beda banget Mau sih Kak. nambahin 5 Ih, cm ngerti banget aja. loh, pas di bahannya Tuh, loh katanya loh. Udah bisa diprotes. Udah lah. bisa diperhatiin, ini pakai bahannya banyak nih berarti. HPP tinggi gitu ya. Enak sih, enak karena dia belajar F&B juga aku kayak menjelaskannya juga enak gitu. Kalau dulu kayak, Kak tambah deh 5 cm. Mau dibilang Ca, tapi harga jualnya nanti naik loh gini-gini. Harga produksinya ini. Oh tapi nggak apa-apa deh Kak. Nah semenjak dia belajar jadi mantap gitu. Ya, emang belajar tuh emang ngaruh Iya. banget, emang harus belajar sih. Jadi kayak misalnya nih, sebenarnya kalau untuk perbedaan produk yang polosan-polosan nggak terlalu signifikan sih karena bedanya karena kan kita emang sebelum Aca berubah ini kan emang suka ngeproduksi one set kan, Betul. atasan bawahan, cuman bedanya emang di bahan aja. Mungkin sekarang bahannya tuh kita lagi senang pakai kayak gini bahan mazen, terus bahan mina atau bahan apa tuh yang kayak sekarang kita pakai Yang mana? ya Natasha. Oh yang Crinkle. airflow Airflow crinkle itu juga jadi kita menyesuaikan sama customer tuh lagi suka ini nih bahan ini nih Kak gitu. Cuman kalau emang bahan mazen ini tuh kan emang Masya Allah ya Kak gitu. Aku aja udah nggak bisa follow lah ini bahan apa, Iya. bahan apa. Hebat lah Aca aku. Keep improving. Jadi kayak emang ngaruh banget apalagi kan Kak kalau dress kan mau nggak mau kita ada dua size ya. Size, betul. Biasanya orang malah 4 size 5 size. Kita akhirnya maksudnya karena kita tahu ya batasan kita kayak Kak udahlah kita bikin 2 size aja dulu gitu. Jadi Aca bikinnya SM dan LXL. Oke. Nah, itu jarak dari SM ke LXL aja costnya Iya, lumayan iya. banget Kak. Karena kan Pasti, panjang Kak. kan Kak, 3 Kainnya berapa meter udah gitu apa. lebarnya juga spesifik kan Iya, pasti dan ya. karena dia bawahnya lebar banget Kak, jadi nambah 5 cm itu bukan ke bawah aja, tapi Itu lah. kelilingnya itu loh yang Sekeliling kan. Nah kalau abaya kan enaknya all size kan Kak karena udah all Gede, size ya. jadi ya udah kita bikin gede sekalian gitu. Oke, ini sekarang pertanyaan ke Aca nih. Oke. Lebih enak mana jadi entrepreneur nih, pengusaha, pemain film, terus menulis puisi. Aduh. Terus udah gitu apa boncengan sama Dian Ayu Lestari? Nah, itu paling enak deh bocahnya nih diem aja. Diem aja. Eh, Tapi itu sebenarnya secara bisnis itu saling Menopang. saling menopang nggak sih? Atau misalnya
memang moodnya lagi ngerjain ini, moodnya lagi pengen gini gitu. Banget sih Kak, kayak si apa namanya ya, misalnya kan sekarang Aca kan lagi suka nulis kan gitu, kayak sekarang Aca lagi mau nulis lagi, doain ya guys. Tetap Iklan. Nah itu Menulis apa lagi? Kan kemarin udah buku. ini buku kedua, Oke. tapi ya puisi-puisi lagi. Puisi. Nah Nggak ada nothing personal. ih kok ketawa. Atau puisi dari kisah pribadi, Kisah gitu. hidup ya. Kisah hidup. Ya lebih ke general aja sih, cuman ya nggak bisa dipungkiri lah Kak, kita pasti ada lah cerita di dalam Sendu-sendu itu. gitu nggak, Ca? Ada happy-nya kok. Oh, ada happy-nya. Nah itu lumayan ngaruh banget sih, jadi kayak ketika Aca bikin konten soal puisi itu kan ya tetap lah ada masuk alur, bajunya alur apa segala macam, jadi kayak bareng-bareng gitu, saling iniin gitu. Nah cuman kalau Kak Hana tanya Aca lebih suka yang mana gitu. Atau nggak Susah ya? korelasi apa yang saling menguntungkan di situ? Misalnya karena Aca bikin puisi, jadinya Aca lebih pinter buat ngedesain ini gitu. Ada korelasinya nggak? Lebih ke ya itu sih yang tadi Aca bilang, puisi itu jadi bikin Aca tuh jauh lebih berkembang untuk memvisualisasikan suatu keadaan gitu. Oke. Jadi akhirnya Aca tuangkan itu, karena Aca namanya alur cerita, Aca tuangkan lah itu ke si Gambarnya brand Aca ini, baju ini gitu. Nah tapi kalau untuk pilihan suka yang mana Nggak bisa dipilih aja. nggak bisa, ya nggak bisa Tapi the dipilih sih. future-nya Aca mau gimana? Jadi seorang pengusaha gitu atau? Ya entrepreneur lah Kak. Oke. Kalau suka Mm-mm. ya main film. Oh sebenarnya pengennya. pengennya main film. Karena kan emang Aca suka, Aca kan Art suka seninya. acting, Aca tuh suka banyak mimpi-mimpi, angan-angan, suka kayak apa ya, ide-ide yang aneh-aneh gitu loh. Aca tuh senang Suka gitu. eksplorasi. Betul. Iya, gitu ya karena tau lah. Aca tuh suka, Kak kita ini, ini juga Mas Alfa juga kalau bikin video nih campaign alur gitu juga kayak Dia udah siap. "Ini aja gitu. Jadi kayak terlalu banyak visualisasi dan Tapi bener loh mimpi ya. definisi Aca, kalau udah kenal sama Aca tuh BM ya. Gitu. Semua pasti gambarnya sama. Ekspresinya. Semuanya sepakat Aca itu BM. Pokoknya kalau teman-teman lama Aca tahu deh Aca kayak gimana gitu. Jadi kalau mau Hana tanya suka mana, ya jujur aja lah dalam hati Aca suka main film lah Kak, suka acting lah, itu basic ya Aca. Sebenarnya tuh kan. Aca suka main film ya. Suka banget. Cuman kan ya dengan keadaan, kondisi dan segala perubahan akhirnya ya apalagi juga udah ada anak-anak dan segala macam, akhirnya kayak ya lama-lama kan tiba-tiba jadi entrepreneur, tiba-tiba jadi nulis dan segala macam. Yang paling menguras waktu tuh apa? Paling menguras waktu tuh ya itu sih. Si main film sebenarnya ya. Kalau sekali syuting tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya pasti aja jadi membuat jadwal khusus taktokan sama ayahnya anak-anak kan gitu. Jadinya ya pasti akan memakan waktu banyak gitu. Apalagi kalau stripping atau misalnya apa gitu-gitu. Jadi kayak udahlah emang gue lagi nggak di situ sekarang gitu. Jadi ya udahlah ya entrepreneur sekarang. Maksudnya kalau untuk kedepannya sih ya prospeknya aja lebih pengen Alur jadi cerita pengusaha, lebih alur berkembang cerita lagi. lebih berkembang Nah. gitu. Tapi pengen ini. Tapi pengennya gini ya. Gesture menentukan isi hati. Gitu. Kalau dari Grace selain ini terus di sana lagi ya gitu. Ada Iya. brand-brand lain juga nggak sih yang di handle? Ada. Oh memang ada ya gitu ya. Terus Ada, tapi pembagian porsinya Grace tahu lah maksudnya. jadi kayaknya gimana. speciality ya Grace mengerjakan brand. Iya, tapi terus lama-lama aku juga sadar Kak, oh ternyata yang bisa aku pegang juga cuman segini gitu. Yang lain aku bantu misalnya produksiannya aja ya Kak gitu. Aku mau kok bantu tapi produksian karena kepalanya udah cukup nih sama apa yang ada gitu. Bukan Nah. maksudnya Oke, sama. bukan nggak mau berkembang sih, cuma karena kayak yang anak-anak sendiri aja nih lagi perlu minta perhatian, fokus ya, perlu gitu. fokus. Dan Aca juga bilang sih sama dia, lo mau megang yang mana sih sebenarnya? Harus fokus deh Kak, lo kayak nggak bisa megang banyak-banyak. dia Iya, posesif. udah banyak. Baru saya bilang udah BM posesif. Aku pas dulu ya Kak. Iya, terus akhirnya karena emang jujur aja Kak, ada kayak miskom gitu ketika Grace sempat megang ada beberapa brand ya gitu. Wah Kak nggak bisa sih nih gue kayak gini gitu. Lo maunya gimana nih gitu. Terus akhirnya alhamdulillah juga Grace ngerasain itu. Iya. Iya sih, dia pusing sendiri juga kan. Ya gimana sih Kak megang satu brandnya udah ribet. Terus Iya. megang Banyak 3, ya. banyak brand kan dia juga Kak pusing Udah gitu, sendiri. jangan-jangan semuanya juga BM juga kayak Aca gitu Iya, kan. tapi peringkat 1 sih. Oh peringkat Kak. satu masih menjuarai. Ya pokoknya gitulah. Terus belum lagi si Grace kan juga di sana kan nggak Anak. pakai Di sana, neni. Anak Dia berapa ngurusin Grace? anak sendiri juga, jadi pasti ribet banget kan.
Makanya itu kayak aku juga belajar, benar-benar belajar. Oh iya. Jadi komunikasinya tuh gimana? Jam aja beda. Pokoknya chat dia selalu paling atas aja Kak. Gua tidur. Jadi sebelum tidur chat dulu sama kita koordinasi semua gitu koordinasinya. Terus besok pagi baru baca, baru dikerjain masing-masing gitu. Iya. Lebih seringnya karena Aca juga tidurnya malam ya Kak. Loh, jadi membuka personal. jadi dia udah cerewetin dulu nih. Benar. Ya kan? Udah pada tidur belum? Aca mau lempar ini nih. Dia mau di chat jam berapa aja sebenarnya balas-balas aja sih Kak gitu. Jadi kayak aku udah mastiin dulu nih kesimpulannya, jadi begini-begini ya Cak, langsung aku bagi ke tim sebelum aku tidur misalnya. Jadi pagi itu udah bahkan udah dikerjain atau udah ada feedback lagi gitu. Jadi aku nggak tahu sih, mungkin orang ngeliatnya kadang itu jadi tantangan. Jelas itu tantangan banget di awal kita penyesuaian, tapi sekarang udah kayak oh ya udah kita berusaha beradaptasi dan ritmenya tuh kayak gini gitu loh. Jangan-jangan lebih enak juga satu kata udah ngomong udah gitu kan, karena tidur nih Iya. jadi nggak ada tektokan. Tenang dulu deh. Soalnya aja juga udah tahu nih ritmenya dia. Oh nih pasti nanti besok pagi dan gue tidur dia baru bangun nih. Iya. Mendingan gue sekarang aja gue ini Cerewetin. semua. Makanya aku bilang tadi chat dia tuh selalu paling atas gitu. Daripada Aca nunggu dia bangun yang ada flow-nya malah jadi ribet Kak. Malah yang tadinya misalnya udah A nih, karena Aca suka gitu kan Kak. Aca suka kayak sekarang A besok bisa B. Jadi kan Aca tahu Aca tuh kekurangannya di situ dan menggebu-gebu. Jadi Kak pokoknya hari ini berat gitu, bye. Nah jadi besok dia bisa baca. Memang gitu. kalau malam itu kalau kesepian susah ya Cak ya. Iya. Iya lagi. Kan ada anak. Ada anak-anak, iya. Balik lagi deh ke Grace ya. Jangan itu jadi panjang loh ntar. Berarti kan Grace sudah mengalami tuh ya, brand yang dipegang banyak dulu sama sekarang gitu. Paling signifikan. Ini pertanyaan terakhir kok Cak, sebelum kita bahas curhat malam. Sorry. Pertanyaan terakhir, dulu sama sekarang yang paling signifikan apa? Terlepas dari ini brandnya influencer nih gitu, artis nih gitu. Banyak pemain film, penulis puisi gitu ya, yang paling signifikan. Kalau aku rasa dari produknya sih Kak. Jadi kalau dulu tuh lebih kayak ya udah nih kita ngerasa bahan ini udah cocok kok, udah bagus gitu. Kita ya udah pakai, kita main nyaman aja karena tahu mau gimana pun pasti laku ini gitu. Tapi sekarang tuh kayak kita benar-benar belajar, oke, kita nih harus bisa ketika kita mau launching, kita cari dulu nih, oke, ini nih produk ini nih bisa ngasih manfaat apa sih ke orang gitu. Misalnya oke nih cuttingannya udah kayak gini gitu, tapi bahannya udah cukup oke belum ya buat mereka. Kayak kita benar-benar wah sekarang produk development tuh panjang banget prosesnya, nggak sesimpel nggak kayak dulu gitu loh Kak. Gitu. Karena dulu nih jujur aja Kak, Aca tuh ngomong terang-terangan sama Grace gitu, bahkan ke teman-teman Aca juga gitu, kayak Aca kalau misalnya Aca lagi ngasih baju ke mereka, jujur sih ini jelek, Aca beneran jujur aja, nggak ini nggak bagus gitu. Kita tuh ada banget kayak waktu 2 tahun 3 tahun awal mulai ya, itu kayak Aca ngomong Grace, kita baju kita jelek deh Kak, kita jangan yang ini deh, udah deh kita next nggak produksi ini deh gitu-gitu. Terus sampai maksudnya kita nggak gengsi dan malu untuk mengutarakan itu bahwa memang ini nggak bagus produk yang ini gitu. Nah terus sampai akhirnya ya pas Aca udah akhirnya merubah penampilan ini, akhirnya Aca bilang sama Grace, Kak pokoknya ada suatu kutipan yang Aca dapat dari dia owner brand juga. Dia ngomong pernah bilang kayak gini sama Aca, dapetnya dari teman Aca, dia bilang kita tuh kalau bisa bikin baju ngasih manfaat buat diri kita dulu. Karena kalau kita aja nggak bisa ngasih manfaat buat diri kita, gimana kita bisa nyebarin manfaat buat orang lain gitu. Jadi sama aja kayak baju ini kan buat Aca manfaat banget nih Kak, wudhu, adem segala macem gitu. Terus kita mau ngepresentasiin ke orang juga enak, gue udah pakai enak banget nih baju gitu. Tapi yang dulu pas Alur baru mulai, kita main bikin aja, mau printing lah apa gitu, terus kita sebarin ke orang, terus kita ngomong iya kita mau ngasih manfaat biar orang tuh suka sama pakaian kita aja nggak ngerasain manfaat dari pakaian kita sendiri gitu. Kok bisa-bisanya lo ngasih ke orang terus bikin statement mengklaim bahwa ini bisa ngasih manfaat kan, kita aja nggak pakai gitu. Jadi makanya Aca setuju banget sama kata-kata si Fulana ini yang bilang bahwa ketika kita bikin baju, ingat aja kita harus ngasih manfaat buat diri kita sendiri. Jadi kita bisa ngasih itu ke orang lain dan pede gitu. Ya makanya ketika sekarang Aca bikin baju ini, bikin jilbab ini, bikin baju ini, ya ini ada manfaatnya karena gue udah ngerasain manfaatnya itu. Makanya Aca kan bikin kayak gini supaya orang tuh gampang buat wudhunya, terus bikin gini supaya orang bisa tetap busui, bikin bahannya ini emang sih mahal, cuma kan emang nyaman, emang adem gitu. Jadi
ya alhamdulillah lah sekarang Aca pelan-pelan udah bisa mengutarakan itu ke Grace. Gitu. Dan kita nggak berhenti ngasih feedback sih Kak. Jadi walaupun nih misalnya Aca BM-nya lagi banyak tuh, chatnya bisa 60 gitu ya. Kasar 60. Iya loh. Kok curhat ya. Nah tapi oke, kadang kalau dia lagi chat, aku udah tahu yang ini bisa jadi chat yang ketiga udah final seperti ini, nanti turun ke bawah ke 24 itu udah berubah lagi nih yang si A ini gitu. Jadi kayak aku kasih dia space dulu. Udah Cak, keluarin aja semua. Nanti aku baca kayak baca cerpen ya jadi. Baca, oke, habis itu baru kalau dia udah tenang, baru aku kasih feedback. Karena kalau aku nyelip di tengah-tengah itu nggak akan selesai gitu. Kayak kita akan berdiskusi terus. Jadi kayak aku berusaha merangkum dulu maunya dia apa, aku kasih kalau ada yang perlu aku tambahin gitu. Terus kayak misalnya nih, Cak, menurut aku kemarin nggak oke loh Cak kalau gini. Terus kita juga no hard feeling gitu Kak. Dan ya nggak sih Cak, setiap Aca kasih feedback ke aku, misalnya Kak tolong dong next time dibenerin gini. Aku tahu dari nadanya dia agak kurang puas atau misalnya kayak kecewa gitu. Tapi aku no hard feeling karena posisinya dia ini alur nih punya kita berdua loh Kak gitu. Jadi kalau misalnya dari dia aja udah kayak gini, tim aku mungkin mereka tahu ya feedback dari customer, tapi kan dia juga memberikan input ke aku yang kayak oh iya ini celah kita untuk getting better gitu. Kayak semua apa sih improvement gitu. Karena kadang kalau kita udah terlalu nyaman ngejalanin ini kan kita suka lupa ya kiri kanan tuh sebenarnya ngapain gitu. Iya, karena kita sempat tuh Kak alur kayak gitu di waktu alur di ya tahun pertama, kedua, ketiga ya. Kedua kita kayaknya. Nyaman aja Betul, di situ aja. Kalau jualan apa laku dan Betul. apalagi tahun itu semua jualan baju muslim laku gitu. Iya, apalagi Kak. Udah gitu kan kita ngelihat kita punya celah yang beda nih karena kita jualan si signature scarf si yang unik lah gitu. Nggak ada nih yang jualan kayak gini. Tapi kan lambat laun kan ada juga Banyak. kompetitor kita yang bahkan plek-ketiplek juga ada gitu. Banyak. Akhirnya kita nggak bisa nih Kak di zona nyaman mulu sampai tahun ketiga keempat ya lumayan. Pokoknya pas anniversary 5 tahun kemarin tuh kita alhamdulillah itu di situ mulai kebuka ya. Kebuka Maksudnya banyak banget. Banyak banget masukan-masukan bahkan dari teman-teman kita. Terus ya dari Aca juga, dari Grace juga bahwa ya dengan perubahan Aca ini juga. Jadi banyak banget perubahan signifikan dari alur cerita tuh semenjak Perubahan Aca dan setelah 5 tahun itu ya. Dan semakin menerima apa yang menjadi kekurangan kita. Iya, Dan apapun input jelek dari luar, yaitu untuk kebaikan alur Betul, cerita ya. betul. Gitu. Bener banget sih. Oke, gitu. Ini kita udah hampir jam loh. Oh iya ya. Kan Aca udah bilang, Papaknya gini-gini nih. udah. Kalau gitu terima kasih Aca dan Sama-sama, Grace. Kak Semoga Hana. ini bisa jadi bayangan. Jadi teman-teman kalau misalnya mau berkolaborasi sama influencer, public figure, atau bikin brand bareng mereka, nggak cuman itu aja modalnya ya gitu. Iya. Ada banyak lagi tantangan dan juga ya banyak manfaat dan keuntungannya gitu. Tapi sebenarnya banyak tantangan-tantangan lainnya. Tadi semoga menjadi cerita yang bermanfaat juga. Amin. Bahwa setiap brand juga ada masanya berubah gitu dan ikut bertumbuh sama para ownernya. Terima kasih yang telah menyaksikan. Thank you Aca dan Grace. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.